Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk pelajari mata kuliah metode numerik, khususnya mengenai penyelesaian fungsi satu berubah. Berikut ini kita akan bahas metode Aitken. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai metode biseksi serta metode iterasi, di mana metode iterasi di situ ada dua cara, yaitu metode iterasi sederhana dan metode iterasi konvergen. Kemudian kita akan bahas metode Aitken. Oke. Proses Aitken ini merupakan pendekatan iteratif juga dan mengakselerasi konvergensi metode iteratif. Untuk setiap proses dalam mencari pendekatan solusi, metode Aitken ini membutuhkan 3 langkah proses pendekatan dari metode iterasi. Algoritmanya seperti ini. Jadi ubah bentuk fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan fx. Kemudian tentukan nilai awal x0 serta nilai errornya. Untuk i kurang dari sama dengan k dan n sama dengan 0, 1, dan 2, lakukan metode iteratif untuk mencari xi sebagai berikut, yaitu xi tambah 1 sama dengan fxi, kemudian set xi nya sama dengan xn, kemudian diperiksa apakah selisih dari xi dan fxi nya ini sudah kurang dari errornya. Kemudian masuk langkah berikutnya, yaitu i sama dengan i tambah 1 serta n sama dengan n tambah 1. Nah, kemudian proses yang keempat, hitung xn tambah 2 sama dengan xn tambah 1 dikurangi delta xn kuadrat dibagi delta kuadrat xn kurang 1, di mana delta kuadrat xn kurang 1 ini sama dengan i tambah 1 dikurangi 2xi ditambah xi kurang 1. Ya, contoh, misalkan diminta mencari akar pendekatan dari x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0 dengan ketelitian 4 desimal menggunakan metode Aitken, dan kita pilih x sama dengan x kuadrat ditambah 8 kemudian dibagi 6. Ya, di sini ada dua kasus ya. Yang pertama, gunakan titik awal x0 nya sama dengan 1, yang kedua titik awal x0 nya sama dengan 5. Oke. Kemudian ini solusinya, di tahapan iteratifnya kita buat tabel seperti ini. Jadi tadi kita pilih x awalnya itu 1 ya. Kemudian ada kolom g xn, di mana gxn ini kita gunakan formula awal ini ya. Kalau x-nya 1, maka gx1-nya G1-nya sama dengan 9 dibagi 6 ya, atau 1/2 seperti ini. Kemudian kolom berikutnya adalah mutlak dari xn dikurang gxn, yaitu 1/2 dikurang 1, atau mutlak dari 1 dikurang 1/2, jadi diperoleh 0,5. Nah, kemudian untuk n sama dengan 1 kita pilih gxn ini kan ya. Jadi ini 1/2, kemudian dengan cara yang sama kita substitusi ke G nya, jadi G 1/2 diperoleh 1,7083. Berikutnya kita cari selisihnya. Nah, di situ untuk n sama dengan 2 kita gunakan G1 yaitu 1,7083. Kemudian dengan cara yang sama kita substitusikan G 1,7083 diperoleh sekian 1,8197. Kemudian kita cari selisihnya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menghitung delta xn dan delta xn kurang 1. Nah, pada kolom pertama sama dengan tadi, jadi untuk n nya 0 itu kita pilih 1 ya. Kemudian
N1-nya 1,5 serta N2-nya 1,7083. Kemudian kita mencari delta XN, yaitu selisih antara X1 dan X0. Seperti itu. Dan di sini delta X2-nya yaitu ini ya, selisih dari 1,7083 dan 1,5. Seperti ini. Nah, berikutnya kita cari delta kuadrat XN, yaitu ini 0,2083 dikurangi 0,5, maka akan diperoleh negatif 0,2917. Nah, kemudian proses Aitken-nya kita mencari X3, di mana X3 ini sama dengan ini tadi ini ya, X2 ya. Jadi X2 kemudian dikurangi dengan yang delta ini kuadrat. Nah, delta XN kuadrat dibagi delta kuadrat XN. Seperti itu. Nah, ini sesuai dengan mana tadi ya formula yang digunakan tadi ini ya, pakai rumus ini kan tadi ya. Makanya kita perlu mencari delta XN kurang 1 ya, dikuadratkan. Nah, ini delta XN kuadrat serta delta kuadrat XN kurang 1. Seperti itu. Nah, sehingga diperoleh X3-nya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa solusi realnya 2 ya. Jadi solusi real itu 2 kalau kita lihat selisih X3 dan X-nya real itu masih memiliki error yang besar. Nah, kemudian ini yang keduanya ya, X0 sama dengan 5. Ini masih soal yang tadi. Nah, ini silakan dicoba ya. Oke, dengan cara yang sama seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.